Salam, saudara. Dari era Plato memang beliau sampai mengatakan memang republik itu tidak ideal. Tapi tentunya ini lebih baik dibandingkan sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan, ya kekuasaan itu cuma ya sekitar itu saja. Artinya sudah ditentukan cuma keluarga kerajaan saja yang berkuasa. Raja dia punya anak, nanti anaknya yang melanjutkan. Nanti kalau dia punya cucu, nanti si anak meninggal, cucunya yang melanjutkan. Itulah sistem kerajaan. Nah, sehingga ya bahasa kekuatan itu sering menjadi patokan untuk berkuasa kalau di kerajaan. Maka kita membaca dalam prakteknya, kalau ingin jadi raja harus membunuh raja sebelumnya. Maka kita bisa membaca dalam sejarah itu betapa sistem kerajaan penuh pertumpahan darah di dalam keluarga. Nah inilah karena manusia berpikir ingin yang lebih baik lagi, maka dicoba selanjutnya ini, dan sekarang hampir seluruh dunia adalah sistem demokrasi, di mana untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa, hendaklah dihindari dari pertumpahan darah, karena di dalam sistem demokrasi ini dibuat kesepakatan yang kaitan dengan kekuasaan. Misalnya kekuasaan dibatasi 4 atau 5 tahun, dan itu juga 2 periode. Dan untuk berkuasa itu diminta rakyat memilih, bukan melalui pengangkatan, ngangkat anak, ngangkat cucu. Tidak, inilah sistem demokrasi. Dan seluruh dunia sekarang hampir semuanya negara itu demokrasi, walaupun di Eropa masih ada beberapa negara kerajaan, tapi untuk Perdana Menterinya yang menjalankan kekuasaan ini dipilih. Adapun sistem kerajaan itu namanya kerajaan itu untuk simbol saja. Misalnya kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, kerajaan Spanyol. Nah ini tetap Perdana Menterinya dipilih. Kecuali beberapa negara Arab masih monarki absolut, karena memang ini ada kepentingan politik, karena mereka naiknya tuh melalui tangan hegemoni, dalam hal ini tangan Inggris. Maka jangan heran sampai sekarang ini mengabdi kepada hegemoni. Kalau dulu sama Inggris, sekarang dilanjutkan. Negara-negara Arab itu, monarki Arab absolut itu mengabdi kepada Amerika. Sekarang pimpinan hegemoni adalah Amerika. Maka peristiwa perseteruan antara Hamas, Palestina dan Israel ini, Menteri Luar Negeri Amerika datang ke Saudi, datang ke Bahrain, datang ke Uni Emirat Arab, datang ke Qatar, dikunjungi itu kerajaan-kerajaan itu. Bukan cuma dikunjungi, tapi kita yakin itu pasti ada kesepakatan yang intinya diharapkan negara-negara Arab itu, kerajaan-kerajaan Arab, kerajaan Arab kardus ini diharapkan melindungi Israel, anak emas Amerika. Nah ini kaitannya geopolitik yang harus diketahui. Nah di Indonesia ini jadi persoalannya adalah satu sisi masih banyak yang tidak terdidik. Artinya baru beberapa persen aja masyarakat kita yang lulus perguruan tinggi. Sebagian besar
masih ya SD saja tidak lulus, atau bahkan ada yang masih tidak sekolah. Masuk era medsos saat ini, waduh, tiap hari itu mereka rajin men-share yang tadi itu, bentuk-bentuk provokasi, bentuk-bentuk hoax, mereka share setiap hari. Nah inilah, di era yang satu sisi kita gembira, artinya kita bisa menyuarakan apa saja, tapi satu sisi buat masyarakat kita yang memang belum terdidik, nah orang-orang awam ikut-ikutan ini berpolitik. Akhirnya ya itulah, rusak keadaan. Ya, dan kita ya lihat misalnya, kalau dulu orang ingin menyuarakan, artinya menyampaikan pandangan-pandangannya, dalam hal ini wartawan lah, mereka biasanya menempuh pendidikan dulu di jurnalistik, jurusan jurnalistik misalnya, jurusan kaitannya ya kewartawanan dan lain sebagainya. Juga biasanya magang dulu di surat kabar, magang dulu sehingga menjadi ya wartawan senior, baru disitulah dia bisa menyuarakan pandangan-pandangannya, menulis di editorial atau menulis ya tulisan-tulisan melalui surat kabar. Nah ini dulu. Ya tentu saja orang yang menempuh pendidikan di jurnalistik dan juga punya pengalaman kaitannya dengan pers, dia akan lebih bertanggung jawab, di samping dari kecerdasannya maupun undang-undang yang dia ketahui dalam hal penyampaian pendapat. Nah sekarang ini tidak lulus SD, ya bahkan mungkin tidak sekolah, wah rajin itu men-share tiap hari tulisan-tulisan yang kita tahu itu tulisan provokatif itu, dan juga tulisan-tulisan sampah, hoax itu. Nah inilah kondisi kita saat ini. Maka itulah, negara demokrasi ini punya tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa supaya demokrasi ini bisa bertahan. Nah kita bersyukur kalau memang dana untuk pendidikan itu betul-betul 20%, sehingga kita harapkan ya masyarakat kita ini sekolah gratis dari SD sampai perguruan tinggi kalau bisa kita upayakan itu. Jadi memudahkan orang menempuh pendidikan, sehingga diharapkan nanti pemimpin negara juga bukan karena dia latar belakang keluarga penguasa atau keluarga pengusaha, tapi orang biasa ini bisa mencapai ya menjadi orang nomor 1 Indonesia, ya karena terbuka luas buat bangsa Indonesia. Siapapun bisa menjadi presiden asal dia mengikuti syarat-syaratnya. Nah juga pelajaran nih buat orang-orang yang ya syahwat berkuasanya kuat. Ingat nih, ya kalau Anda ingin berkuasa, jadi ketua partai, jangan ketua ormas. Anda ingin berkuasa menjadi penguasa, jadi artinya ketua partai atau didukung oleh partai, sehingga menjadi capres. Ya, jadi jangan punya cita-cita ketua ormas ingin berkuasa. Ya ormas itu ya tidak bisa menyamakan dirinya sebagai partai. Ya, kecuali kalian itu ketua ormas lalu diusulkan oleh partai menjadi capres, ya boleh itu. Nah ini ya karena tidak mengerti demokrasi, ketua ormas ini berpikir ini ingin jadi presiden. Wah, ya dia provokasi orang-orang supaya turun ke jalan lalu teriak-teriak, ya supaya penguasa itu jatuh, merebut kekuasaan. Ini pembodohan ini. Ya, pembodohan terhadap rakyat. Tapi alhamdulillah rakyat kita ya karena cukup lama ini kita berdemokrasi, sekarang makin cerdas. Ya, jadi lagi-lagi
Janganlah ketua ormas pengen jadi penguasa. Salam.